Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Bella Mareta Anggela, NPM 197510111, kelas Agribisnis 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang diferensiasi produk dan marketing mix atau bauran pemasaran pada produk keripik pisang untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran yang diberikan oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Insinyur Khalid Fatih MP. Adapun pengertian dari diferensiasi produk yaitu diferensiasi adalah cara merancang perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dan dari penawaran pesaing lainnya. Adapun diferensiasi produk itu sendiri yaitu proses mengenali produk perusahaan kita dengan produk perusahaan lainnya. Adapun sumber diferensiasi dalam marketing dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu price driven atau mengarah pada harga. Price driven ini yaitu menggunakan faktor harga sebagai pembeda atau berfokus senantiasa di dalam dunia margin ataupun laba dan pertimbangan akhir untuk memutuskan sebuah transaksi berfokus pada tidaknya margin yang masih diperoleh. Dan yang kedua yaitu product driven atau mengarah pada produk. Product driven ini mengandalkan keunikan produk atau jasa yang ditawarkan. Akibatnya mereka terus-menerus menahankan keunikan fitur sebagai keunikan nilai yang ditawarkan. Misalnya yaitu contohnya yaitu produk keripik pisang. Produk ini lebih ekonomis, irit, lebih awet ataupun lebih praktis. Dan yang ketiga yaitu customer driven atau mengarah pada pelanggan. Pada customer driven ini menganggap harga dan produk yang unik bukan basis bersaing. Penganut ini menganggap bahwa pelanggan sebagai bagian dari proses bisnis dan mereka memastikan dan memanfaatkan bahwa pelanggan menikmati pengalamannya sebagai pelanggan. Ataupun perusahaan customer service ini tidak menganggap pelanggan sebagai konsumen dan tidak boleh memperlakukannya sebagai sebuah pribadi yang pengalamannya diperhitungkan sebagai kinerja. Adapun tujuan dari diferensiasi produk ini yaitu untuk menciptakan positioning atau memantapkan posisi di mana produk kita bisa dipandang unik atau berbeda yang lainnya oleh konsumen. Jika produk kita semakin berbeda dengan yang lainnya, maka orang lain akan sulit mengkategorikan produk kita dan sulit pula untuk bisa membandingkan produk kita dengan yang lainnya. Adapun diferensiasi bisa dilakukan dengan cara yaitu menciptakan produk yang berbeda, memberikan pelayanan yang berbeda, dan menciptakan image produk yang unik dan berbeda dari pesaing. Dengan begitu, produk kita akan lebih mudah dikenali dan memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen, dan memiliki produk kita lebih unggul daripada produk lain yang ada di pasar. Adapun manfaat strategi diferensiasi produk yaitu produk keripik pisang ini, yang pertama yaitu memperoleh loyalitas merek, yang kedua kualitasnya tinggi yang secara konsisten, dan yang ketiga yaitu memiliki keunggulan yang kompetitif serta memberikan kontribusi terhadap persepsi pembeli bahwa tidak ada merek yang serupa. Adapun manfaat ataupun keuntungan dari produk keripik pisang ini sendiri yaitu
produk lebih mudah diingat oleh para konsumen. Produk ini lebih unggul dibandingkan dengan produk keripik pisang lainnya untuk mengatasi masalah kejenuhan pasar dan membantu terciptanya image produk atau positioning. Adapun dimensi diferensiasi produk ini ada 8. Yang pertama yaitu dari segi bentuk. Produk keripik pisang ini memiliki atau harus memiliki bentuk ataupun model serta struktur fisik produk yang unik atau berbeda dengan produk keripik pisang yang lainnya. Yang kedua yaitu dari segi keandalan. Produk keripik pisang ini harus tidak rusak pada satu periode. Yang ketiga yaitu mudah diperbaiki. Jikalau ada kerusakan, maka produk keripik pisang ini mudah untuk memperbaikinya. Yang keempat yaitu mutu kinerja. Adapun produk keripik pisang ini harus identik dan memenuhi standar kinerjanya. Produk keripik pisang ini harus memiliki ketahanan produk yang lebih lama. Selanjutnya yaitu dari segi gaya. Gaya atau penampilan produk keripik pisang ini harus memiliki gaya atau penampilan tersendiri ataupun unik sehingga para konsumen tertarik untuk membelinya. Dan yang paling penting yaitu desain. Untuk produk keripik pisang ini harus mempunyai desain yang bagus ataupun unik agar bisa mempromosikan produk kepada konsumen dengan cara yang baik dan konsumen bisa tertarik untuk membeli produk keripik pisang tersebut. Dan yang paling penting yang terakhir yaitu dari segi keunikan. Keunikan ini merupakan fungsi dasar produk, yaitu produk kita harus memiliki keunikan tersendiri daripada produk yang lainnya sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk yang kita jual. Adapun macam-macam strategi diferensiasi yaitu ada 4. Yang pertama diferensiasi produk, yang kedua diferensiasi pelayanan, yang ketiga diferensiasi citra, dan yang terakhir yaitu diferensiasi kinerja perusahaan. Diferensiasi produk ini yaitu produk memiliki arti bahwa perusahaan menciptakan suatu produk yang baru yang dirasakan oleh keseluruhan pelanggan sebagai produk yang unik dan berbeda. Diferensiasi pelayanan ini perusahaan dapat mendiferensiasikan pelayanannya. Produk fisiknya tidak mudah didiferensiasikan. Kunci sukses lainnya terletak pada peningkatan kualitas pelayanan. Dan diferensiasi citra merupakan cara pemasaran yang berbeda. Citra yang penting adalah citra yang dirasakan memiliki perbedaan dan citra pesaing dari citra pesaing atau image produk dan perusahaan. Yang terakhir yaitu diferensiasi kinerja ini merupakan keunggulan biaya atau cost leadership, diferensiasi, dan fokus. Diferensiasi produk yang sukses ini, adapun strategi diferensiasi produk yang sukses yaitu seharusnya kita bisa membebaskan produk kita dari kancah persaingan yang sempit dan ramai, terutama menyangkut perang harga ataupun faktor harga. Untuk itu kita harus bersaing dari berbagai faktor seperti melakukan inovasi pada karakteristik produk dan strategi distribusi serta yang lainnya. Adapun marketing mix atau bauran pemasaran pada produk keripik pisang ini yaitu yang pertama produk yang dikembangkan dan ditawarkan berupa keripik pisang yang memiliki kualitas terbaik dengan kadar gizi yang tinggi. Keripik pisang ini
yang ditawarkan memiliki beberapa varian rasa seperti varian rasa coklat, susu keju, susu crispy, ataupun varian rasa yang lainnya. Keripik pisang ini diproduksi dengan bersih, sehat, dan terhindar dari jangkauan yang berbahaya pada kesehatan, sehingga konsumen dapat menikmati produk ini. Yang kedua yaitu fries. Umumnya konsumen lebih tertarik dengan produk yang memiliki harga yang murah meriah namun berkualitas. Fries ini bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan perusahaan, melainkan juga sebuah nilai yang mencerminkan value proposition dan harga yang tepat akan memiliki ikatan yang erat antara pembeli dan konsumen. Untuk harga yang ditawarkan per 100 gramnya adalah Rp10.000 dan harga sebesar ini tergolong terjangkau dan sesuai dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu promosi. Adapun strategi mengenai bagaimana produk yang dikembangkan dapat dikenal oleh konsumen melalui cara personal selling, yaitu promosi melalui penjualan langsung ke tempat konsumen berada dengan menawarkan dan mencoba produk langsung. Selain itu, produk ini diharapkan dapat dikenal masyarakat secara luas dan pemasaran ini dilakukan dari mulut ke mulut, dan pemasaran ini dapat melalui sosial media seperti Facebook, via Instagram, WhatsApp yang saat ini masih digemari oleh kalangan remaja hingga dewasa. Dan yang terakhir yaitu placement. Placement ini merupakan cara untuk mendistribusikan produk kita untuk sampai ke konsumen. Sistem distribusi yang dilakukan secara langsung ke konsumen dan ke distributor. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.